Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat datang di webinar pengadaan.com yang bekerja sama dengan Investri. Yang acara webinar ini memang rutin diadakan oleh pengadaan.com setiap 3 bulan. Kami menyebutnya sebagai Procurement Talks, ya, diskusi atau workshop atau seminar mengenai industri atau bidang pengadaan. Sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Katri Iskandar dari ADW Consultant. ADW Consultant itu adalah sebagai pengelola platform pengadaan.com, ya, sebagai B2B platform untuk e-commerce, ya, di era Procurement 4.0. Ya, tema kita pagi hari ini adalah strategi 3M bagi perusahaan menjelang Lebaran, ya. Ya, ini karena Lebaran kan sebentar lagi, ya, 3 minggu lagi lah kita Lebaran. Jadi ini seharusnya strategi yang pas karena kita memang menjelang Lebaran. Kembali ke pengadaan.com, ya. Pengadaan.com ini merupakan platform B2B yang saat ini ada lebih dari 50 perusahaan, baik BUMN, BUMD ataupun lembaga negara di belakang pengadaan.com, gitu ya. Nah, biasanya kami tim pengadaan atau tim ADW Consulting itu kami biasanya tuh membantu klien kami yang notabene dari sisi buyer nih, dari sisi pembeli, ya. Dan biasanya juga kebanyakan event kami itu memang workshop atau training atau webinar untuk sisi ilmu pengadaan dari sisi pembeli atau buyer. Nah, khusus hari ini, spesial paket lore, kita akan membahas dan membantu bagaimana pengadaan.com dan Investri membantu lawannya buyer nih. Dalam hal ini yang disebut biasanya tuh vendor atau supplier atau penyedia. Nah, jadi memang yang kami undang hari ini itu khusus memang sebagai penyedia-penyedia, terutama memang penyedia yang biasa melakukan supply atau mendapat proyek di BUMN, BUMD, pemerintahan atau lembaga kenegaraan di Indonesia, gitu ya. Termasuk juga ada di industri oil and gas. Kalau kita bicara mengenai pengadaan di Indonesia secara keseluruhan itu per saat ini atau semakin kesini proses atau kegiatan pengadaan di pemerintahan dan di BUMN, BUMD itu sudah lebih baik dibandingkan 3 tahun yang lalu, dibandingkan 10 tahun yang lalu, gitu ya. Walaupun masih belum sempurna gitu, tapi sudah lebih baik lah, gitu ya. Nah, karena pengadaan sudah lebih baik, sudah lebih transparan, gatekeeping-nya dijaga, gitu ya. Dan sering kejadian lucu nih kalau kami diskusi dengan orang pengadaan, ya. Salah satu atau isu utama di pengadaan itu adalah susah mencari vendor, gitu ya. Susah mencari supplier. Padahal kalau kita bicara dari sisi supplier atau vendor itu kebalikannya, ya. Cari proyek susah, gitu. Di satu sisi cari susah, di sisi lain si buyer proyeknya ada nih. Cuma nyari vendornya kok susah, gitu. Kebutuhannya ada, dia butuh laptop, cuma nyari vendor laptop kok susah, ya. Nah, itu hal-hal yang lucu yang terjadi di dunia pengadaan. Jadi seperti nggak ketemu, gitu ya. Memang vendor itu kan, buyer itu kan memang mencari vendor atau supplier yang yaitu tadi yang biayanya terendah, bukan harga ya Bapak Ibu, biaya terendah, kualitasnya baik, waktunya tepat, jumlahnya sesuai, gitu ya. Tempatnya juga dikirim sesuai dengan diminta, gitu ya. Itu yang
yang dicari oleh buyer atau disebutnya user. Nah, itulah konsep dasar dari kalau kita bicara supply chain management. Itu goals-nya. Jadi tujuannya memang mencari vendor atau supplier yang baik, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saat ini Bapak atau Ibu memiliki produk atau jasa yang memang sudah bagus ya, harganya bagus, kualitasnya bagus, harusnya jangan khawatir karena pangsa pasarnya amat sangat besar. Apalagi sekarang semua proses pengadaan sudah lebih transparan, baik UMKM, di industri, pemerintah tuh semua sudah lebih transparan. Walaupun tadi saya bilang masih belum sempurna tapi sudah lebih baik. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu punya barang yang punya gitu. Benar-benar artinya memang produknya bagus, kualitas bagus, harganya juga bagus. Ini ada fakta menarik di kami di platform pengadaan.com. Itu kan di belakang kami itu ada sekitar 50 instansi yang ada BUMN, BUMD, lembaga dan segala macam. Sekitar 50. Nah, itu belanjanya setahun itu hampir 100 triliun Bapak Ibu. Hampir 100 triliun. Nah, sedangkan vendor yang terdaftar di pengadaan.com ini hanya 20.000. Kita hitung kacang aja deh, dari 100 triliun dibagi 20.000 vendor. Artinya seharusnya minimal itu satu vendor itu dapat proyek dari BUMN, BUMD atau lembaga itu 5 miliar setahun minimal gitu ya. Itu kalau kita hitung kacang gitu. Jadi tadi yang saya bilang kalau Bapak Ibu punya produk yang bagus ya atau jasa yang bagus, harganya juga bagus, jangan khawatir. Silakan registrasi di pengadaan.com. Di situ banyak semua informasi mengenai pengadaan di lembaga-lembaga BUMN ataupun lembaga keuangan gitu ya, BUMD dan juga ada juga migas ya. Nah, kita kembali ke vendor nih. Ya, memang itu salah satu latar belakang kenapa acara ini kami buat ya. Ini biasanya sebagai vendor baik yang UMKM, terutama yang UMKM deh, kita bicara UMKM. UMKM itu artinya kalau menurut aturan Bapak Ibu ya, definisi UMKM itu adalah perusahaan yang asetnya kalau nggak salah itu di bawah 50 miliar kalau nggak salah, atau jualannya di bawah 50, saya lupa angkanya. Cuman definisi menengah, kan UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Yang menengah ini sebenarnya limitnya 50 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu perusahaannya masih di bawah 50 miliar jualannya setahun, berarti masuk UMKM yang kategori menengah. Nah, masalah klasik perusahaan UMKM itu biasanya ada dua gitu ya. Pertama itu cari proyeknya susah gitu ya. Itu kan isu yang pertama. Bagaimana cari proyeknya atau cari pasarnya bagaimana itu. Nah, itu yang sulit. Nah, di pengadaan.com kami sudah fasilitasi itu. Di situ sudah ada informasi tender yang Bapak bisa lihat dan Bapak bisa ikut proses tender, dan sudah ada juga e-katalog. Jadi Bapak kalau sudah memiliki barang atau jasa bisa dihapus ke situ katalog dan dapat dibelanjakan oleh sekitar 50 BUMN atau BUMD yang ada di pengadaan.com. Itu yang masalah yang pertama. Nah, yang kedua, masalahnya ini ada yang klasik nih UMKM, itu adalah kurang modal gitu ya. Jadi kadang-kadang proyek jadi masalah, tadi kan proyek nomor satu. Jadi masalah ketika proyeknya dapat, ya modalnya kurang nih. Itu masalah yang kedua tuh, itu nggak jauh dari situ gitu ya. Harusnya kan kalau proyek itu dapat santai gitu ya. Oh pasti dapat karena pasti dibayar. Seharusnya kan kalau BUMN, BUMD kan kemungkinan nggak dibayar kecil gitu ya. Nah harusnya kalau kurang modal itu dapat proyek modalnya kurang. Pusing gitu ya. Kadang-kadang proyeknya sudah selesai, sudah nagih, nggak dibayar-bayar gitu, pusing juga gitu ya. Apalagi sekarang ini ada isu yang kemarin kan satu BUMN gitu kan, banyak di berita, waskita gitu kan, invoice setahun belum dibayar, 6 bulan belum dibayar gitu ya. Kesian vendornya, pusing, ya pasti pusing lah, sudah kerjaan sudah selesai, sudah nagih belum dibayar. Dan lagi nih timingnya hari ini pas banget nih. Mulai tahun ini kan diwajibkan semua pengusaha untuk bayar THR ya. Tidak ada pengecualian
Beda sama tahun lalu. Tahun lalu lagi awal-awal pandemi memang ada keringanan untuk THR, tapi sepertinya tahun ini wajib. No exception. Semua perusahaan wajib bayar THR gitu ya. Nah, tadi perusahaan yang bermasalah itu invoice belum dibayar atau proyek nggak bisa jalan karena nggak ada modal, plus suruh bayar THR pula gitu kan, udah saldonya habis, suruh bayar THR. Wah, jadi masalah kan gitu ya. Nah, untuk yang kedua, karena ada karena ada permasalahan yang kurang modal itu yang nomor 2 dari masalah klasik UMKM. Oleh sebab itu kami mengadakan acara ini gitu ya. Jadi tema acara ini adalah solusi 3M untuk membantu perusahaan ibu, yaitu 3M itu menjaga arus kas, meningkatkan omset, dan membayar THR gitu. Ini keren banget nih acaranya. Ya, sebelum saya mulai, saya ingin ada beberapa info mengenai acara ini. Infonya info keren ini Bapak Ibu. Pertama, acara ini kita mulai dari jam 9 sampai jam 11 gitu ya. Jam 9 sampai jam 11 dan selama acara nanti akan ada 2 narasumber. Selanjutnya langsung nih saya ingin memperkenalkan narasumber kita untuk pagi ini. Ada 2 orang nih ya. Sebelum mulai akan saya perkenalkan dulu nih, karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tapi ada yang nyangkut nih Bu, Mas, belum kenal tapi sudah sayang. Oke, yang pertama Ibu Prita Hapsari Gozi. Selamat pagi Bu, apa kabar? Panggilannya Selamat Bu pagi. Prita Gozi. Bu Prita ini sebagai CEO dan Principal Consultant dari Zep Finance, ya gitu ya. Latar belakang Betul. Bu Prita ini adalah, ini keren ini CV-nya Bu Prita bener-bener sebagai Chief Planner ya, Chief Planner di Zep Finance dari 2019. Sudah 11 tahun. CEO-nya juga sudah 11 tahun di Zep Finance. Bu Prita ini lulusan UI, sarjana ekonomi, keren. Dan University of Sydney ya, Master of Commerce. Keren banget Bu Prita. Nah, itu yang Bu Prita. Nanti Bu Prita akan memaparkan dengan tema pengelolaan keuangan Ramadan di kala pandemi. Ya, itu ya, 3M keuangan gitu ya. Itu dari Bu Prita. Satu lagi dengan Mas Andri Samuhdi. Selamat pagi Mas Andri. Selamat pagi Pak Katri. Ya, Mas Andri ini sebagai VP Business Loan Innovation ya dari Investri. Nih, saya ingin bacain singkat aja CV-nya Mas Andri. Ini juga keren sekali nih Mas Andri nih. Ternyata lulusan ITB Mas Andri ini orang ITB ngurusin keuangan ini, aduh agak belok-belok dikit ini. Backgroundnya ITB tapi fintech, keren gitu ya, fintech teknologinya Mas Andri ini keren sih. Lalu juga Mas Andri ini pernah di University of Michigan ya, dari Amerika, ini keren banget gitu ya. Oke, Bu Prita, nanti yang pertama oleh narasumber kita akan dibawakan oleh Bu Prita. Bu Prita nanti waktunya 25 menit ya Bu ya. Setelah itu jeda sedikit, ada kuis, dan dilanjutkan dengan Mas Andri. Begitu. Itu dari saya, jadi waktu saya langsung aja nih ya, karena waktunya sudah agak mundur dikit. Waktu dan tempat, saya silakan Bu Prita untuk mempresentasikan acaranya. Terima kasih. Terima kasih Pak Katri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua yang hadir di acara hari ini dalam kondisi sehat dan juga baik. Nah, hari ini saya langsung ditembak nih, katanya, Mbak, tolong dong sharing nih gimana pengelolaan keuangan Ramadan di kala pandemi. Saya paham betul apa yang dialami oleh Bapak Ibu semua, karena sebagai penjaga dari
perusahaan yang saya kelola ini, saya juga ngerti banget. Tadi ngomongin soal usaha itu dari mulai mikro, kecil, dan menengah. Sedikit aja. Jadi tadi betul banget bahwa usaha menengah itu paling max adalah omsetnya 50 miliar. Tapi kalau misalnya saat ini omset kita masih sekitar 200 juta, 300 juta itu berarti kita usahanya mikro, 300 sampai 2,5 miliar itu berarti kecil, antara 2,5 miliar sampai 50 miliar itu usaha menengah. Nah, memanage usaha yang skalanya mikro, kecil, dan menengah itu pasti berbeda banget dengan usaha yang skalanya besar. Nah, itulah kenapa penting banget nih kita tetap menjaga 3M. Tapi 3M-nya 3M keuangan. Apa saja? Menjaga arus kas, menaikkan omset, dan pastinya membayar THR. Seperti pesan dari Ibu Susi Pujiastuti ini, kalau ada bos yang belum kasih THR katanya disuruh tenggelamkan. Waduh, jangan dong ya, masa kita mau ditenggelamkan gitu loh. Jadi kalau tadi Pak Katri sempat bilang bahwa kenapa sih tahun ini itu tetap diwajibkan untuk memberikan THR, karena sebetulnya kalau kita berbicara tahun lalu itu situasi pandemi yang mendadak. Jadi pada saat kita mau merencanakan untuk menyalurkan THR, itu kondisi itu berubahnya tuh luar biasa dalam waktu singkat. Oleh sebab itu pastinya lah diberikan keringanan-keringanan. Seperti contohnya misalnya anak sekolah, itu mereka akhirnya tidak ada ujian sekolah, hanya ada penilaian rapot dan seterusnya. Tetapi kalau berbicara yang sekarang, enggak. Semua tetap ada tuh semua ujiannya secara lengkap. Karena dianggap bahwa kita punya 12 bulan untuk mempersiapkannya. Maka langkah pertama adalah gimana kita menerapkan 3M yang pertama, yaitu menaikkan omset. Nah, sekarang berarti yang harus dikenal oleh setiap usaha yang Bapak Ibu sedang pegang. Jadi bisa jadi kan Bapak Ibu adalah memang pemilik usahanya, atau Bapak Ibu misalnya adalah yang memang bekerja di usaha tersebut. Nah, apa sih sebetulnya yang bisa dijual dan bagaimana cara menjualnya sesuai dengan bidang usaha kita? Ya kan usaha bisa macam-macam. Kayak misalnya usaha yang saya kelola nih, itu Zep Finance. Kita mesti kenal, oke, Zep Finance itu apa sih? Oh, ternyata jasa kami adalah edukasi, training, konsultan, pelatihan, dan seterusnya. Ya, kami memang hanya fokus di situ. Otomatis kita coba lihat nih, kira-kira di bulan Ramadan ini sampai menjelang Lebaran, apa saja ya produk-produk dan juga jasa yang memang kira-kira diminati di bulan-bulan ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa akan tahu gitu loh, atau bahkan bisa ngecek juga. Misalnya seperti tadi kan, kalau mendaftar di pengadaan, kemudian jadi tahu, oh kira-kira kita bisa provide yang mana-mana aja. Karena kalau misalnya bisnis kita memang bisa provide everything, ya sudah, berarti itu kan pilihannya. Yang berikutnya adalah pasti turunkan margin. Lalu turunkan margin itu supaya apa sih gunanya? Karena kita mau menjaga arus kas. Nanti saya akan ceritain lebih lanjut. Jadi kalau misalnya kita memang sekarang butuh banget arus kas, maka paling pertama adalah kita masih menurunkan keuntungan. Tetapi kita perbanyak volume. Dengan begitu, kita mengharapkan arus kasnya tuh masuk. Yang kita juga bisa lakukan adalah menggunakan bantuan platform online. Jadi sekarang karena kita juga masih masa PSBB, gak usah terlalu banyak-banyak keluar lah gitu loh. Selain itu juga bisa berhemat, kita juga menjaga protokol kesehatan, dan harapannya kalau kita menjaga itu maka kita juga dijauhkan dari sakit yang kalau sampai kena COVID kan beda-beda ya reaksinya untuk setiap orang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat nih ya, gimana sih strategi kita dalam meningkatkan penjualan secara online? Pertama, seperti yang tadi saya udah sebut berkali-kali, kita mesti ngerti tuh produk dan jasa kita seperti apa. Kayak misalnya di Zep Finance nih ya. Zep Finance itu waktu tahun lalu, itu kan kita kan sebenarnya bisnisnya semuanya itu tatap muka. Terus tiba-tiba PSBB, tiba-tiba ada COVID. Wah, itu luar biasa pusingnya nggak keru-keruan. Mikir tuh langsung saya, aduh gimana nih, berantakan banget nih. Project banyak yang waktu itu di-pending, bahkan di-cancel. Waduh, ini bagaimana? Nah, langkah pertama adalah kita understand kita tuh bisa ngapain, produk kita apa aja, jasa kita apa aja. Lalu berikutnya kenali. Nah, kenali pesaing kita. Nah, pada saat itu kita langsung tuh identify. Apa sih keunggulan kita dibanding pesaing kita? Karena kita nggak punya banyak waktu. Untuk apa build brandingnya lagi, build ini, wah udah nggak ada waktu. Jadi kita mesti tembak cepat. Kira-kira pesaing kita itu apa keunggulan dan kelemahannya, sehingga apa yang menjadi strength dan weakness kita. Lalu kita tuh mesti memberikan informasi yang lengkap. Jangan menganggap orang tuh ngerti kita bisa apa.
kita tuh mungkin kesalahannya di situ ya, nganggep kayak, oh orang udah tahu lah kita bisa apa. Jadi memang informasi itu harus lengkap, apalagi presence online. Dan waktu itu misalnya kita membuka jaringan-jaringan baru, itu sangat bagus banget. Nah di sini sebenarnya pentingnya kita bisa masuk ke platform online, atau misalnya kita sendiri punya website, dan website itu dibenahi gitu loh, sehingga tampilannya menarik, kita juga bisa memberikan informasi yang jelas mengenai usaha kita. Lalu kalau bisa juga tampilannya tuh kontras gitu ya, jadi artinya tuh beda gitu loh dengan pesaing-pesaing kita. Terus hindari tuh misalnya menggunakan, yang kayak mesin ketik gitu loh, yang kayak masuk huruf-hurufnya tuh lama banget gitu-gitu ya, kayak gitu. Nah itu karena zaman sekarang tuh udah agak berbeda dengan kita misalnya 10 tahun yang lalu. Lalu kenalkan brand kita. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya memang kita punya brand tertentu, maka brand itu yang harus dikuatin. Itu caranya gimana? Kembali lagi presence online. Nah presence online tuh sekarang platformnya udah banyak. Kalau untuk usaha yang tidak ke retail, jadi yang to business, itu sebenarnya LinkedIn tuh bagus banget. Jadi Anda bisa kulik, di situ tuh sebenarnya lumayan banyak. Kita sendiri nih di Zep Finance itu sebenarnya nggak terlalu aktif di LinkedIn, tetapi kita ada presence-nya. Dari situ aja, itu kita udah bisa membuka beberapa peluang-peluang baru gitu loh. Dan memang beberapa bahkan convert menjadi sales. Lalu kita fokus pada konsumen kita buat komunitas. Supaya apa? Supaya setiap ada project dan lain-lain tuh kita yang dapat gitu loh. Jadi orang tuh akan suka kerjasama dengan orang yang reliable, perusahaan yang reliable, yang memang dia tahu bahwa kita bisa deliver. Nah, kemudian ubahlah followers menjadi konsumen kita. Jadi yang tadinya mungkin hanya follow-follow, hanya tahu aja, oh sekedar tahu, gimana caranya kita engage dengan mereka. Nah, itu memang harus ada community-nya. Lalu langkah yang terakhir adalah mengelola keuangan bulan Ramadan dan Lebaran. Pada saat kita mau melakukan itu, manajemen keuangan bulan Ramadan dan Lebaran itu ada 2 hal. Yang pertama adalah kita harus mengelola manajemen arus kas usaha, dan yang kedua adalah melihat analisa keuangan usaha kita. Ini penting banget untuk kita bisa masuk ke 3M yang kedua. Jadi kalau yang M pertama tadi menaikkan omset, M yang kedua adalah menjaga arus kas. Nah, arus kas bisnis ini tuh gampang-gampang susah. Mari kita bedah lagi, kita refresh lagi, apa sih bedanya arus kas dengan laba rugi misalnya seperti itu. Ini kita lihat di sini ada arus kas nih. Keberlangsungan cash flow bisnis itu berasal dari arus yang masuk, modal kerja, dan omset. Omset baru bisa terjadi kalau modal kerjanya ada. Jadi dia tuh putarannya tuh seperti itu, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita modal kerjanya sudah bisa diidentifikasi, oh kebutuhan kita sekian ratus juta atau sekian miliar. Nah berarti kita mesti menjadikan tuh omsetnya tuh harus kejadian. Jadi pakai tips yang tadi yang pertama. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menaikkan omset kita. Ini wajib, karena ini sifatnya adalah arus kas. Nah dari kas ini dia akan keluar lagi tuh outflow. Outflow-nya apa? Outflow-nya itu ada untuk 3 hal. Yang pertama adalah untuk pembelian barang modal. Dalam hal ini kalau Bapak Ibu perlu meningkatkan stok. Karena kan misalnya di bulan Ramadan kita tahu opportunity-nya banyak, kemudian kita tahu misalnya proyeknya ada, tetapi stoknya yang nggak ada. Jadi gimana sih kita bisa memenuhi stok tersebut, atau misalnya kita harus produksi, nah pastinya di situ kan ada arus kas yang keluar duluan. Nah yang tadi mungkin diceritain itu untuk beberapa teman-teman yang mungkin punya project yang besar banget, kemudian invoice-nya ketahan dan lain-lain. Nah, itu masalahnya gimana? Nah, kalau kita sudah menyadari, maka itu kita mesti ngerti nih, industri-industri apa sih yang memang merah, kuning, dan hijau. Sebenarnya kalau sering banget ikut webinar bersama Investri itu sering banget tuh ngasih informasi terkait hal tersebut. Jadi sebenarnya di situ kita bisa membuka portfolio dagang kita juga tuh Bapak Ibu. Kita buka portfolio dagang, kita bisa identifikasi, oh yang ini cairnya cepat, biarin aja misalnya untungnya kecil, yang penting kita butuh cashnya. Jadi pada saat kita berbisnis itu menjaga arus kas itu luar biasa penting. Saya sebagai pebisnis itu adalah orang yang sangat-sangat mengutamakan arus kas dalam how I manage the financials of this organization gitu loh. Jadi menjaga Zep Finance itu tuh saya jaga banget dari arus kasnya. Dan itu sudah saya lakukan selama 11 tahun. Dan alhamdulillah itu benar-benar bisa melewati berbagai badai. Nah, menjaga arus kas itu nanti cara-caranya banyak. Jadi aku akan bisa kasih tips-tipsnya. Lalu operasional usaha, nah ini dia nih. Nah operasional usaha itu tuh kita sebagai yang ngejagain, itu nggak boleh punya ego yang tinggi. Jadi kita tuh benar-benar mesti identifikasi sebenarnya arus kas mana sih yang emang harus keluar.
Nah, gengsi itu nggak boleh ada. Kalau dulu nih misalnya saya masih kemakan gengsi gitu ya, wah rasanya tuh maunya tuh misalnya punya kantor di tempat yang gedungnya paling tinggi gitu. Dulu memang kebetulan di situ sih, di areanya tuh di apa namanya, area Mega Kuningan, lantainya tinggi banget, tapi ya ampun itu yang namanya beban operasional usahanya tuh luar biasa banget gitu loh. Doesn't make sense gitu, karena ternyata bukan itu juga yang dicari oleh, apa namanya, nasabah kami gitu loh, atau misalnya, klien kami. Jadi we need to understand apa sih yang memang harus keluar. Nah dalam hal ini kalau Ramadan, ya udah Anda sekarang mesti keluar THR. Jadi THR itu makanya saya kasih warna merah, karena ini harus keluar. Demikian pun juga dengan gaji. Nah, kalau biaya promosi, biaya rutin itu sebenarnya masih bisa dihemat. Tapi kalau udah THR dan juga gaji, itu something that sudah kita committed gitu loh. Karena kita sudah punya kontrak dengan orang-orang yang kerja sama kita. Lalu pembayaran pinjaman itu juga part of something yang memang sudah kita committed. Jadi pada saat kita membedah mana sih duluan yang menjadi prioritas arus kas keluar, maka kita benar-benar harus melihatnya dari urutan pinjaman, THR, kemudian stok. Jadi kita balik nih. Arahnya itu melawan arah jarum jam. Karena pinjaman itu sesuatu yang memang sudah harus kita kelola tuh dari awal. Nah, saya makanya punya tips. Di sini ada quote yang selalu saya pegang teguh. Cash is king, but cash flow is queen. Jadi buat saya itu nggak peduli. Kadang kita bikin aja acara atau event atau apa, untungnya tipis banget, tapi arus kasnya datang. Nah itu tuh hal-hal yang bisa Anda pikirin tuh. Kalau misalnya Anda tuh punya usaha, kemudian cash flow-nya tuh lagi seret banget. Nah, cash flow in the business itu sebenarnya kita bisa bagi menjadi 3 hal. Ya, ini sedikit pelajaran, teori sedikit, tetapi ini penting. Nomor 1 yang sering dilupakan itu adalah membuat cash flow statement atau bahasa Indonesianya tuh laporan arus kas. Cash flow statement ini sebenarnya as simple as kalau misalnya Anda menggunakan semuanya itu transaksinya dengan rekening bank, itu Anda tinggal pakai aja mutasi dari rekening bank, baru nanti Anda pilah-pilah. Oleh karena itu, ini tips lagi nih, how you manage the treasury management of a company. Kebetulan karena dulu saya sebelum mengurus Zep Finance itu saya adalah treasury analyst untuk country di Indonesia dari sebuah perusahaan IT multinasional. Itu saya diajarin gitu, bahwa menggunakan rekening bank itu harus beberapa. Ada rekening bank yang memang khusus buat terima uang, dan itu pun juga Anda bisa bedain loh untuk jenis lini bisnisnya. Nah, lalu untuk keluarnya itu juga perlu dibedain. Dengan begitu, sebenarnya tuh jadi mudah banget pada saat nanti Anda membuat laporan arus kas. Jadi kalau Anda nggak punya kemampuan atau sistemnya juga nggak terlalu sophisticated, nggak apa-apa. Caranya adalah dengan membagi-bagi si rekening bank tersebut. Dengan begitu, sebenarnya ada 2 hal yang bisa dipenuhi. 1, it make it easier untuk membuat cash flow statement. Yang kedua, dengan sendirinya kita menjaga counterparty limit. Jadi counterparty limit itu adalah sebuah policy itu kebijakan pada saat melakukan treasury management untuk melimitasi exposure kita dengan satu lembaga keuangan tertentu. Jadi misalnya kalau sampai lembaga keuangan itu collapse, maka dana kita yang ada di situ tuh nggak sepenuhnya gone. Jadi itu memang terbagi ke beberapa tempat. Itu namanya counterparty limit. Lalu ada namanya net cash flow. Nah, net cash flow ini adalah perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Tiap bulan tuh bisa dihitung. Sebenarnya selisihnya itu defisit atau surplus, itu bisa kelihatan. Dan Anda harusnya bisa ngelihat itu dari mana? Dari cash flow forecast. Forecast itu tuh proyeksi, kayak ramalan cuaca gitu loh ya. Tapi ini ramalan arus kas. Sebetulnya yang bagus itu bikin ramalan arus kas itu di bulan Januari. Kita udah bikin tuh untuk 1 tahun. Dengan begitu akan ketahuan di bulan-bulan apa sih sebenarnya kita perlu menyediakan cash yang lebih banyak. Sehingga kalau misalnya cash-nya kita lihat kayaknya nggak nyampe nih, maka kita tahu strategi apa yang perlu kita lakukan. Nah, arus kas cash flow ini, jadi cash flow forecast ini itu perlu kita edit, perlu kita perbaharui, perlu kita update every month. Jadi kan kita bikinnya budget nih, cash flow budget. Itu buat 12 bulan. Nah setelah Januari selesai, itu ada aktualnya. Jadi nanti dia pasti akan ngerubah tuh proyeksi beginning sama ending balance dari arus kas kita. Nah ini
sesuatu yang perlu banget kita lakukan, Bapak Ibu, dalam kita menjalankan pengelolaan keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedikit aja saya share seperti apa sih sebenarnya laporan arus kas, silakan dilihat di slide berikut ini. Jadi ini contoh laporan arus kas, ini laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Jadi metode arus kas itu bisa dua, bisa langsung dan tidak langsung. Kalau misalnya pilihannya adalah yang tidak langsung, maka dari laba, terus nanti kita lihat nih arus kas dari operation, dari investment, sama dari financing. Jadi bahasa Indonesianya operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kalau kita mengambil pendanaan, misalnya kita mengambil pinjaman, itu berarti nanti masuknya di yang bagian pink. Kalau misalnya kita investasi dari uang yang ada di usaha kita untuk misalnya barang atau lain-lain, tapi bukan stok. Kalau stok tuh masuknya operation, nah itu berarti masuknya ke biru. Oke? Nah, secara umum gimana sih kita sebagai penjaga arus kas bisa improving our business cash flow? Oke, ada 5 hal. Yang pertama, itu kita bisa improving dari sisi di slide selanjutnya, itu bisa lihat dari sisi preparing cash flow forecast. Jadi nomor 1 memang cash flow forecast itu perlu banget untuk kita susun. Kalau misalnya kita udah bisa menyusun ini, maka insya Allah sebenarnya sih harusnya kita nggak panik nih pada saat pemerintah menentukan THR harus dibayar ya, karena kita udah tahu dari 12 bulan yang lalu. Lalu yang kedua, cara improving business cash flow adalah dengan supplier. Itu nanti kan mungkin kalau kita sebagai vendor nih, kita juga punya vendor lagi nih untuk kita bisa memberikan jasa atau barang kita kepada klien kita gitu ya. Nah, itu kita bisa negosiasi terms and condition-nya. Jadi berapa hari dari sejak kita terima barang misalnya pada saat kita ini. Namanya juga kondisi sama-sama masih pandemi. Jadi saling bantu, saling tolong. Lalu collect cash quicker from our customer. Nah, ini kadang-kadang memang teknik yang agak susah ya, karena kadang-kadang memang kalau di BUMN tuh ya cairnya kadang-kadang lama gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita tuh mesti understand kalau misalnya sama yang ini tuh kira-kira cairnya berapa lama, yang ini berapa lama. Nah, di situ kita bisa hitung pada saat kasih penawaran. Misalnya kalau cash-nya itu speed up earlier, itu kita bisa kasih another discount atau mungkin untuk next project another discount. Itu contoh-contoh gitu. Kemudian manage stock better. Jadi kita tuh memang juga mesti kerjasama nih dengan bagian inventory atau logistik. Jadi kita tuh mesti ngerti sebenarnya kalau kita order barang itu bagusnya yang apa. Apakah made to order atau made to stock, kira-kira kayak gitu. Terus kira-kira berapa banyak sih yang bisa kita simpan karena nanti hubungannya dengan gudang gitu loh. Jadi berapa sih biaya gudang yang memang harus kita bayarkan. Lalu yang terakhir, arrange suitable finance facilities. Jadi kita mesti membuka tuh opsi-opsi terhadap pembiayaan-pembiayaan yang ada di luar sana. Nah, apa aja sih tantangan di bulan Ramadan yang biasanya terjadi dan dialami oleh banyak orang dan banyak pengusaha? Satu, pastinya kekurangan kas, karena di bulan Ramadan itu keluarnya itu ada additional yaitu THR, itu sudah pasti. Lalu ada beberapa juga yang sekarang nih di pandemi itu kesulitan banget bayar pinjaman. Kemudian dia juga punya komitmen operasional jatuh tempo. Atau dalam satu sisi lain ini yang nice problem nih. Nice problem itu penjualannya meningkat tapi stoknya terbatas, tapi modal kerjanya seret. Jadi ini nice problem. Kalau yang 3 pertama itu memang hard problem gitu ya. Jadi itu memang butuh lebih tenang dan kita butuh strategi yang memang lebih tepat sasaran dibandingkan yang di bawah. Kalau di bawah tuh nice gitu loh. Penjualannya meningkat, stoknya nggak ada, kita harus cari. Kemudian kita perlu untuk go digital, caranya dari mana, mulai dari mana, tapi kita nggak punya masalah. Terus kita perlu modal bisnis, tapi bingung dapetnya dari mana, karena kita udah tahu projectnya udah ada. So this one is nice problem. Nah, mari kita bedah lagi problemnya apa, then we find the solution pada saat kita berhubungan dengan arus kas. Ada 4 hal ya yang biasanya bisa kita lakukan nih. Kalau misalnya strategi yang Anda perlukan itu adalah problemnya, Anda kepingin slow down, jadi kalau kerjasama dengan BUMN misalnya, itu minta deposit tuh kadang berat banget. That's why kita memang mau nggak mau mesti bagi gitu loh. Jadi
kita mesti bikin portofolio dagang tuh buat kita tuh supaya kita tuh punya gitu loh, memang yang sama klien-klien yang memang mau bayar deposit. Bahkan ada beberapa klien yang kalau kasus di Zfinance ya, itu bahkan bayar 100% di awal gitu, karena dia saking takutnya kita nggak perform gitu. Jadi saking kayak gitu. Jadi memang menarik banget ini, tergantung dari jenis usaha yang kita lakukan. Lalu kalau kita mau increase money flowing in, itu berarti kita bisa take out a loan. Nah, ini yang saya mau bahas lebih lanjut nih. Oke, gimana caranya kita bisa menjalankan M yang ketiga, ya? Membayar THR, alias gimana ya hacks-hacks yang bisa kita lakukan selama Ramadan ini. Yang pertama adalah pahami siklus perdagangan usaha Anda. Jadi, pada saat mengambil pinjaman, take out loan, itu dilihat dulu nih, ini sebenarnya situasinya yang mana yang sedang Anda hadapi. Apakah saat ini Anda memang sudah punya confirm purchase order, kemudian Anda perlu bantuan untuk modal kerjanya. Nah, itu berarti di situ. Atau misalnya ada di poin nomor 3. Jadi di sini misalnya supplier gitu ya, itu butuh pembayaran. Jadi vendor kita nih malahan butuh pembayaran. Maka di sini kita bisa melakukan beberapa hal supaya kita bisa melakukan pembayaran padahal kitanya belum dibayar. Lalu pada saat goods-nya itu receive by us, itu kita kan berarti sudah punya stok tuh di situ. Nah, itu sebenarnya tergantung apakah kita mau hold itu sebagai aset atau kemudian kita jadikan itu sebagai agunan. Lalu kemudian pada saat invoice raise, nah ini sebenarnya yang biasa dialami oleh banyak pengusaha nih. Udah perform gitu ya, invoice-nya udah generate gitu, kadang juga udah pajaknya dibayar pula karena invoice-nya udah generate kan gitu. Paham kok, saya ngerti banget gitu ya. Duitnya nggak cair-cair gitu loh. Nah, inilah kenapa jadinya tuh bantuan-bantuan seperti untuk dari pinjaman tuh bisa sangat membantu kita. Apa saja sih pertimbangannya pada saat mengambil pinjaman? Pertama, kita harus menghitung kebutuhan pendanaannya dengan benar karena nanti akan berdampak pada neraca keuangan. Jadi kalau misalnya kita berlebihan mengambil pendanaan, itu akan berbahaya sekali. Apalagi kalau kita juga tergoda. Misalnya kalau usahanya yang skalanya kecil, yang mana boundaries antara pemilik itu nggak bisa memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadinya dia. Jadi dia sendiri juga punya masalah di rumah tangganya dia gitu loh. Arus kasnya juga seret gitu loh. Mungkin istrinya udah ngomel-ngomel nih mana nih gitu kan ya. THR-nya mana nih, kita juga mesti bayar THR, listrik apa segala macam. Akhirnya dia mengambil pinjaman yang kemudian dipakai bukan cuma untuk usaha tetapi juga untuk pribadi gitu. Waduh, itu tuh sebenarnya nanti bahaya banget. Kemudian kita bisa mempertimbangkan berbagai alternatif sumber pendanaan. Nah, kita bisa buka opsi ya, opsi-opsi sumber pendanaan itu sebenarnya kira-kira ada 5, yaitu dari perbankan, lalu lembaga keuangan, lalu peer-to-peer lending seperti misalnya Investri, lalu gadai hingga pinjaman pribadi. Nah, sebenarnya nanti posisi peer-to-peer lending itu seperti apa dan bagaimana itu yang akan dijelaskan oleh Mas Andri gitu ya. Nah, ini kemudian apa saja sih manfaatnya untuk kita nih sebagai pengusaha kalau kita mengakses pembiayaan di masa Ramadan? Pertama, kita bisa pakai untuk menjaga stok kita. Jadi dalam hal ini membantu kita untuk mendapatkan modal usaha secara cepat. Bagusnya sih ini kalau kita udah jelas proyeknya apa, atau udah jelas kita jualannya apa, atau udah jelas istilahnya consumer kita tuh butuhnya apa. Lalu likuiditas tuh tetap terjaga karena gimana pun usaha kita nggak berhenti hanya di bulan Ramadan, tapi kita mengharapkan di sini ada going concern, ada sustainability. Dan yang terakhir pastinya untuk membayar kewajiban THR. Jadi nggak bakal ditenggelamkan kalau katanya Ibu Susi Pujiastuti. Yang kedua adalah pengelolaan arus kas di masa pandemi seperti ini. Tips aja dari saya. Kalau dari laba rugi, itu kita perlu pisahin tuh ya Bapak Ibu. Evaluasi biaya tetap yang kita udah punya. Tekanlah di bagian biaya tetap yang memang bisa kita tekan. Hilangkan ego, kalau emang perlu memperkecil office room atau apa, ya lakuin aja gitu loh. Sekarang juga udah zamannya bisa kerja dari mana aja kok. Jadi do something yang memang efficient dan memang mungkin dilakukan tetapi bisa menekan biaya operasional. Kalau dari neraca, itu kita harus cermat menentukan pembelian aset investasi kita. Jadi kita tuh mesti kalau bisa ya yang return on asetnya tuh cepat gitu loh. Yang memang jangan istilahnya tuh masih nggak tahu kapan lah gitu loh bisa dapat
return dari aset yang kita investasikan. Nah, kalau dari arus kas itu selama 3 bulan ke depan kita tuh perlu banget menjaga satu kewajiban internal, seperti misalnya pembayaran gaji kan 3 bulan ke depan tetap ada dong. Jadi jangan kayak oke, sekarang kita bayar THR tapi nanti gaji apa segala macam seret gitu loh, kasihan juga ya. Itu kan hak orang. Kemudian yang kedua adalah komitmen eksternal. Jadi dalam hal ini kalau kita ada pinjaman, dan yang terakhir adalah investasi jangka pendek kalau kita mau menambah stok. Yang terakhir, kita juga perlu mempersiapkan dana cadangan darurat. Sebenarnya secara umum kalau Anda berbentuk PT itu tuh sebenarnya perlu memiliki dana cadangan, yaitu 20% dari modal disetor, tetapi tidak harus langsung full. Jadi boleh dilakukannya bertahap. Nah, itu sebenarnya harusnya sih bagus ya di tiap tahun itu dicadangkan. Jadi nanti lama-kelamaan tuh dapat tuh si 20%. Nah, for example, misalnya let's say Anda sekarang nggak punya uang buat bayar THR dan lain-lain, sebenarnya kalau kasus-kasus ini terjadi lagi di kemudian hari, itu bisa ngambil tuh dari dana cadangan itu. Nah, terus untuk rumah tangga nih, ini khusus untuk Anda yang sering mix up. Kalau Anda adalah sekaligus pemilik di usaha ini, kalau Anda mix up dengan apa yang harusnya dilakukan, dipisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Nah, Bapak Ibu, itu kira-kira tips-tips dari saya untuk bisa menjalankan 3M. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terakhir, let's shape up. Ya memang kita sekarang lagi masa sulit, kita harus punya startup mindset. Startup mindset itu yang memang selalu mikirin sesuatu yang baru. Lalu H-nya itu adalah human at the core, bisnis itu is about people. A-nya itu adalah akselerasi, gunakanlah digital teknologi dan analytics. P-nya itu adalah purpose, yuk kita cari apapun yang bisa kita lakukan yang memang sesuai dengan usaha yang kita kerjakan ini. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan ekosistem yang ada. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan tips-tips tadi bisa bermanfaat untuk berbagai tips usaha, pengelolaan usaha, termasuk juga perencanaan keuangan pribadi. Silakan follow kami di Instagram, Twitter, dan Facebook Zep Finance, dan juga subscribe di YouTube Zep Finance TV. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Aku kembalikan lagi ke Pak Katri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Prita. Keren sekali pemaparannya, pas banget ini. Saya dengerin dari tadi. Mudah-mudahan bisa ngebantu ya Pak ya. Amat sangat ngebantu Bu ilmunya. Kalau kata orang dagingnya tebal nih. Mudah-mudahan. Itu udah saya praktekin 11 tahun soalnya Pak. Ya, keren. Ya, ini saya mau summary sedikit Bu Prita dari pemaparan Ibu ada beberapa hal ini yang pertama itu tadi itu keren sekali ada meningkatkan penjualan secara online ya. Itu benar sekali karena sekarang sedang pandemi ya, semua sudah online. Namun perlu diingat Bapak Ibu, jadi marketplace online itu saat ini ada 2 jenis ya. Yang C2C dan B2B. Itu yang C2C itu yang kalau kita tahu Tokopedia, Bukalapak, Blibli ya. Jadi konsepnya dia paling mudah kita melihatnya di proses bisnisnya. Jadi kan kalau kita belanja di Tokopedia itu kan kita order, bayar dulu, baru barang dikirim. Itu kan konsep C2C. Nah, sedangkan yang B2B itu agak beda. Dia order dulu, barangnya kita kirim dulu, baru kita bisa invoice. Nah, itulah perbedaan utama antara marketplace B2B dan C2C. Memang kesannya risikonya di kita sebagai supplier ya. Namun Bapak Ibu harus ingat, justru yang B2B itu yang dagingnya tebal-tebal gitu ya. Gitu. Itu paling ingat Bapak Ibu ya. Lalu kita lakuin dua-duanya tuh Pak Katri. Nah, benar. Kalau sempat dua-duanya keren gitu kan. Ada yang bayarnya cepat. Tadi kan ada tuh ya, bayarnya cepat kasih diskon. Yeah. Itu betul. Yeah. Tapi kalau bayar di belakang, jangan kasih diskon gitu. Itu yang dagingnya gede. Memang ada risiko sih tadi Bu ya, kalau bayarnya agak mundur. Lalu tadi juga yang saya catat itu, kenalkan brand Anda itu ya. Itu juga penting tadi ya Bu Prita ya. Nah ini informasi aja untuk Bapak Ibu yang sudah punya produk. Karena kita bicara brand, bicaranya merek gitu ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu mendaftarkan mereknya ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM supaya merek Bapak Ibu produknya atau jasa tidak dicontek atau tiru orang lain gitu ya. Dan tadi terakhir ini tapi yang
terakhir ini yang keren nih Bu. Tadi yang 2 atau 3 slide terakhir, itu jangan mencampurkan antara keuangan perusahaan dengan pribadi. Itu betul sekali. Kalau dicampur itu emang kacau ya. Ini paparan kita dari narasumber yang kedua, Mas Andri Samudi dari VP Business Loan Innovation Investri. Halo Mas Andri. Halo Pak Katri. Ya, sudah ready nih untuk paparannya? Ready Pak, siap. Siap. Oke, siap. Kalau gitu monggo Mas Andri, ingat waktunya kata panitia 25 menit. Saya diwajibkan ngingetin Mas Andri nih supaya nggak terlalu lama. Oke, monggo Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Katri. Selamat pagi semuanya, terutama pada peserta webinar pagi ini ya, vendor-vendor yang ada di pengadaan.com. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saat ini saya bertanggung jawab untuk mengembangkan produk pinjaman bisnis di Investri, terutama yang terkait dengan supply chain financing. Sebagaimana mungkin Bapak dan Ibu para vendor pengadaan beberapa yang sudah mengetahui mengenai Investri. Investri adalah marketplace pinjaman atau peer-to-peer lending untuk UMKM di Indonesia. Jadi kita fokus untuk memberikan pendanaan atau pinjaman kepada UMKM yang memiliki kegiatan produktif. Kami merupakan pionir dan saat ini salah satu marketplace pinjaman terbesar di Indonesia. Selanjutnya, ya, misi kami di Investri adalah menggunakan teknologi dan data sehingga pinjaman bisa lebih terjangkau dan mudah diakses oleh UMKM. Investri juga punya tagline tumbuh bersama Investri, sehingga kami berharap sebenarnya para nasabah baik borrower atau peminjam dan lenders, para pemilik dana bisa menumbuhkan usahanya dan memperoleh keuntungan yang maksimal melalui Investri. Selanjutnya, kemudian Investri hadir untuk menjangkau lebih dari 60 juta UMKM, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan di tahun 2020 terjadi penurunan jumlah UMKM hampir 50% yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tentu ini akan berdampak sangat besar kepada penurunan kondisi ekonomi, konsumsi masyarakat maupun belanja barang dari pemerintah, perusahaan BUMN maupun swasta. Namun di tahun ini menurut saya ini merupakan momentum yang tepat di mana diproyeksikan di tahun ini kita akan tumbuh kembali, ekonomi akan membaik kembali, sehingga para vendor, para UMKM juga harus siap dalam memperkuat permodalan yang dimiliki sehingga mampu tetap bersaing di era kompetisi yang saat ini ada. Kemudian Investri juga hadir untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di mana saat ini bank tradisional itu memiliki biaya akuisisi yang tinggi untuk melayani berbagai nasabah yang berada di luar perkotaan. Yang kedua, masih banyak UMKM di Indonesia yang dianggap berisiko tinggi dan unbankable karena tidak memiliki agunan dan tidak memiliki riwayat kredit. Yang ketiga, kurangnya sistem penilaian kredit yang kuat yang dimiliki oleh bank tradisional, di mana mereka banyak menggunakan orang atau padat karya dan kurang memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Lalu dari sisi UMKM-nya sendiri, memang kita lihat belum memiliki pengetahuan keuangan yang cukup, dan tadi dari Mbak Prita sudah banyak memberikan penjelasan dan knowledge mengenai bagaimana mengelola keuangan di era pandemi COVID-19 ini dan menghadapi dan bagaimana mensiasatinya. Lalu banyak juga UMKM yang karena tidak memiliki pengetahuan keuangan yang cukup, maka tidak bisa memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Lalu bank konvensional saat ini juga lebih banyak fokus kepada penyaluran kredit ke luar dari UMKM, karena sehingga masih hanya sekitar 60% bank yang saat ini bisa memenuhi kebutuhan atau ketentuan 15% penyaluran pembiayaan kepada UMKM.
dan banyak bank besar yang saat ini hanya fokus ke sektor korporasi, terbukti dengan pertumbuhan kredit koperasi terhadap UMKM yang lebih tinggi. Sehingga di sini Investri berusaha untuk bagaimana menutupi celah pembiayaan kepada UMKM yang saat ini ada sekitar lebih dari 2.000 triliun di Indonesia. Selanjutnya, apa yang kami lakukan? Investri sebagai platform marketplace peer-to-peer lending pinjaman untuk UMKM memiliki 4 peranan utama. Yang pertama adalah kami mempertemukan antara borrower atau pihak yang membutuhkan pendanaan atau peminjam dengan lenders yang dalam hal ini memiliki kelebihan dana atau yang akan mendanai pinjaman kepada borrowers, yang akan kami pertemukan di dalam platformnya Investri. Di mana di platform Investri lenders di sini baik yang berbentuk individual lenders maupun yang berbentuk institutional lenders seperti bank atau multi finance lainnya yang telah bekerja sama dengan Investri. Lalu peranan kami yang kedua adalah kami melakukan due diligence atau assessment atau analisis terhadap pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh borrower menggunakan engine maupun sistem yang kami miliki saat ini. Lalu kami melakukan administrasi pinjaman, dimulai dari mengadministrasikan perjanjian pinjam-meminjam, memastikan pengembalian pinjaman oleh borrower dan juga memonitor kualitas dari pinjaman borrower sehingga pinjaman tersebut dapat dikembalikan dengan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah kami juga melakukan pengamanan untuk memastikan bahwa memang pinjaman bisa dikembalikan dengan baik kepada para lenders yang sudah terhubung di Investri. Selanjutnya, kami juga memiliki sistem yang berbeda dari apa yang dimiliki oleh bank tradisional, di mana Investri menggunakan data tradisional maupun data non-tradisional. Data tradisional di sini seperti yang sudah dilakukan di bank, seperti memperoleh data dari peminjam, kemudian melakukan pengecekan kepada kredit biro seperti Pevindo, kemudian pengecekan kepada anti money laundering dan anti teroris seperti Thomson Reuters. Tapi kami juga sebagai fintech sudah banyak bekerja sama dengan ekosistem lain, terutama ekosistem digital. Kami bekerja sama dengan accounting software, e-commerce, payment gateway, dan procurement. Salah satunya kami bekerja sama dengan Pengadaan.com, di mana Pengadaan.com yang dikelola oleh ADW Consultant merupakan salah satu vendor agregator di mana semua transaksi yang terkait dengan pengadaan bisa dilakukan secara digital. Data-data yang kami peroleh tersebut dari traditional data maupun non-traditional data tersebut kami olah di scoring engine kami dan akan menghasilkan beberapa kategori risiko pendanaan dari A+ sampai dengan C-. A+ ini adalah risiko yang terendah dan konsekuensinya adalah pembebanan biaya bunganya pun paling rendah yaitu 12% sampai dengan C-, di mana memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dengan tingkat suku bunga yang harus dibayar juga lebih tinggi yaitu 19% sampai dengan 20%. Selanjutnya, Investri dengan berkolaborasi dengan Pengadaan.com, kami ingin membantu para vendor di Pengadaan.com untuk dapat membiayai proyek-proyek yang dimiliki oleh para vendor di Pengadaan.com. Kerjasama ini cukup strategis dan ini sebenarnya kita lakukan ingin memberdayakan UMKM. Kemudian keuntungan apa saja sih yang bisa diperoleh para vendor ketika bergabung dengan Pengadaan.com dan Investri? Pertama, dengan kolaborasi ini Investri merupakan platform marketplace pinjaman yang telah memiliki izin dari OJK, artinya kami bisa merupakan mitra yang terpercaya. Kemudian juga pinjaman yang disalurkan oleh Investri tidak hanya konvensional, kami juga memiliki pinjaman syariah dan hanya Investri satu-satunya peer-to-peer lending yang saat ini memiliki 2 izin dari OJK untuk menjual
dua tipe produk yang berbeda, baik konvensional maupun syariah. Lalu kami juga telah memiliki lebih dari 33.000 lender, baik individu maupun institusi yang bersedia untuk mendanai. Lalu proses pinjaman juga mudah dilakukan secara online. Nilai pinjaman bisa diperoleh 2 miliar per masing-masing pinjaman. Fleksibel karena syarat-syarat yang dibutuhkan lebih mudah dan aman dan nyaman dalam mengajukan pinjaman, di mana kita terintegrasi dengan pengadaan.com, dan pengadaan.com telah memiliki data-data atau dokumen yang memang dibutuhkan oleh Investri dalam pengajuan pinjaman. Pinjaman ini online dan efektif, di mana bisa digunakan untuk pembiayaan proyek, baik berdasarkan invoice maupun purchase order. Prosesnya secara online, persetujuannya cepat, mulai dari registrasi, pengajuan pinjaman, proses pinjaman, kemudian persetujuan pinjaman, penandatanganan perjanjian pinjaman, sampai dengan pencairan pinjaman, semuanya dilakukan secara digital. Biaya kompetitif dan wajar, kemudian juga tanpa agunan, cukup menyerahkan invoice dan purchase order, dan payment security. Payment security ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian transparan, tidak ada biaya tersembunyi maupun proses yang menyulitkan, serta bisa dimonitor secara online. Selanjutnya. Nah, ini ada dua tipe pembiayaan yang bisa disalurkan melalui pengadaan.com, yaitu pembiayaan invoice dan pre-invoice atau purchase order. Di mana pembiayaan invoice ini adalah pembiayaan berdasarkan invoice yang belum jatuh tempo ya, dan ini bisa meningkatkan modal kerja dan arus kas perusahaan, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Prita Gozi. Lalu untuk pembiayaan pre-invoice atau purchase order adalah pembiayaan yang berdasarkan purchase order atau SPK atau kontrak yang bisa digunakan untuk dukungan modal kerja dan tentunya juga bisa meningkatkan arus kas perusahaan. Kemudian tipe peminjam yang saat ini diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman melalui pengadaan.com ke Investri adalah peminjam dengan berstatus PT CV atau badan hukum atau badan usaha, lalu berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Kemudian untuk limit pinjamannya sendiri antara 50 juta sampai dengan 2 miliar dengan maksimal pinjaman 80% dari nilai invoice. Sedangkan untuk yang pre-invoice atau purchase order, maksimum pinjaman yang diberikan adalah 50% dari nilai purchase order, SPK, dan kontrak. Jangka waktu peminjaman adalah 14 hari minimal sampai dengan 6 bulan, kemudian suku bunganya adalah 12% sampai dengan 20% berdasarkan rating atau tingkat risiko yang nanti ditetapkan oleh Investri. Lalu marketplace fee yaitu 2,5% sampai dengan 3% setiap penarikan pinjaman, di mana ini akan dilakukan pembayarannya dari pemotongan pencairan pinjaman yang telah terdanai dan disetujui oleh Investri. Lalu untuk skema pembayarannya sendiri adalah bullet payment atau pokok dan bunga dibayar pada saat invoice terbayar oleh payer. Dan di sini payer atau bookhir yang diperkenankan oleh Investri untuk bisa diterima invoice atau pre-invoice atau purchase order atau SPK-nya adalah payer atau bookhir yang memiliki kriteria pemerintah, BUMN, multinational company, dan perusahaan terbuka. Lalu jaminan pembayaran adalah PDC atau giro mundur ya, personal garanti, dan juga joint account atau virtual account. Dalam hal ini mungkin untuk para vendor di pengadaan.com yang lebih tepat adalah joint account, di mana joint account ini adalah rekening yang dimiliki oleh vendor yang telah didaftarkan ke payer atau ke bookhir untuk menerima pembayaran dari payer atau bookhir. Dan ini yang akan di-joinkan dengan Investri, sehingga pada saat terjadi pembayaran, maka Investri juga bisa langsung melakukan pelunasan terhadap pinjaman. Selanjutnya. Nah, ini panduan singkat mengenai bagaimana nanti para vendor di pengadaan.com untuk bisa mengakses
pembiayaan yang disebut sebagai ADW Supply Chain Financing. Dan sebelum para vendor bisa mengakses ADW Supply Chain Financing ini, tentunya para vendor sudah harus terdaftar terlebih dahulu sebagai vendor yang ada di pengadaan.com. Yang pertama adalah ketika sudah terdaftar di pengadaan.com, para vendor bisa memasukkan username, password, dan klik login, lalu akan masuk ke halaman home dari ADW SCF. Setelah berhasil login, akan diarahkan ke halaman home dengan pop-up ADW SCF. Di situ terdapat beberapa informasi yang bisa diperoleh oleh vendor terkait dengan ADW SCF, keuntungannya, kemudian persyaratan, serta hal-hal yang penting untuk bisa diketahui oleh para vendor terkait dengan ADW SCF. Maka setelah itu bisa klik lanjut ke ADW SCF. Selanjutnya. Lalu setelah itu, setelah melakukan klik pop-up lanjut ke ADW SCF, nanti vendor akan langsung diarahkan ke home ADW SCF untuk melakukan pendaftaran. Kemudian di bawah bisa klik daftar dan akan diarahkan ke halaman basic registrasi. Nah, di basic registrasi ini sebenarnya karena vendor-vendor yang ada di pengadaan.com sudah terrecord atau memiliki data yang sebelumnya telah dimasukkan pada saat registrasi ke pengadaan.com, namun terkait dengan registrasi untuk pinjaman terdapat beberapa tambahan data yang diperlukan, seperti jenis kelamin, tempat lahir dan tanggal lahir, kemudian jabatan dari PIC yang akan melakukan proses administrasi pinjaman ini, lalu klik checkbox untuk melanjutkan proses, di mana di checkbox ini adalah beberapa consent dan privacy policy maupun syarat dan ketentuan yang bisa dibaca terlebih dahulu oleh vendor, lalu baru bisa klik daftar untuk melanjutkan. Jadi setelah Anda menyetujui persyaratan dengan klik checkbox tersebut, maka bisa klik tombol daftar dan berubah menjadi warna hijau untuk melanjutkan proses registrasi. Selanjutnya, kemudian setelah basic registrasi dilakukan, Anda akan diarahkan ke halaman completing registration, di mana di sini juga data-data yang perlu diinput hanya beberapa tambahan data, karena beberapa data lainnya sudah tersedia di pengadaan.com, seperti memilih tipe pinjaman, apakah memilih konvensional atau syariah atau keduanya, kemudian jenis perusahaannya dipilih, apakah PT atau CV atau UD, kemudian dipilih tambahan informasi terkait dengan alamat, bisa pilih kelurahan, kemudian menambahkan informasi terkait dengan bank, yaitu memilih nama rekening bank yang Anda miliki sebagai rekening operasional, di mana ini rekening yang akan menjadi rekening penampungan pencairan pinjaman. Kemudian Anda bisa memasukkan nomor rekening bank, memasukkan nama pemegang rekening bank tersebut. Lalu ada tambahan data untuk terkait dengan legalitas usaha, yaitu memasukkan SK Menkumham dari perusahaan Anda. Kemudian memilih tanggal berlakunya SK Menkumham dari perusahaan Anda, dan kemudian bisa lanjut untuk proses berikutnya. Selanjutnya, kemudian di tahapan completing registration juga apabila ditemui bahwa ada tulisan berwarna merah, data belum lengkap, maka Anda bisa klik untuk melakukan edit profil. Artinya memang data legalitas yang dimiliki perusahaan belum sepenuhnya dilengkapi pada saat registrasi di pengadaan.com, dan Anda bisa melakukan edit profil dengan melengkapi data-data tersebut. Apabila memang data dokumen tersebut sudah lengkap, maka akan ada notifikasi konfirmasi data completing registration. Setelah cek data tersebut, maka bisa di-scroll ke bawah untuk klik lanjutkan. Di sini di
diberikan kesempatan kepada vendor untuk mengevaluasi kembali apakah data dan dokumen yang diinput sudah tepat, karena data dan dokumen yang diinput ini akan sangat menentukan proses kecepatan dan juga akurasi dari persetujuan pinjaman yang bisa dilakukan oleh Investri. Sehingga setelah itu bisa dilanjutkan untuk mengklik tombol lanjutkan yang berwarna hijau. Selanjutnya, kemudian ketika sudah berhasil dilakukan registrasi, maka akan ada notifikasi email registrasi dari pengadaan.com menyatakan bahwa saudara telah terdaftar untuk menjadi peminjam di Investri melalui pengadaan.com. Lalu setelah itu vendor juga bisa langsung lanjut untuk mengajukan pinjaman. Di mana di dalam pengajuan pinjaman tersebut, di halaman pertamanya, vendor akan memiliki pilihan juga apabila masih ingin melakukan perubahan tipe pinjaman yang dimiliki. Apabila sebelumnya memiliki tipe pinjaman konvensional, maka vendor dapat memilih pinjamannya menjadi konvensional dan syariah, atau apabila sebelumnya adalah pinjaman syariah, maka vendor dapat mengubah pinjamannya menjadi syariah dan konvensional. Selanjutnya, dan ini adalah proses terakhir dari pengajuan pinjaman, baik pinjaman invoice maupun pinjaman pre-invoice atau purchase order, di mana di sini Anda harus memilih dulu tipe pinjamannya invoice atau pre-invoice. Lalu untuk invoice, maka Anda harus memasukkan nomor invoice-nya, memasukkan nilai invoice, memilih tanggal invoice, memasukkan tenor pinjaman yang Anda inginkan, di mana tenor pinjaman ini pilihannya adalah minimal 15 hari sampai dengan 6 bulan. Kemudian memasukkan nilai pinjamannya, di mana nilai pinjaman ini dibatasi maksimal 80% dari nilai invoice. Lalu memilih pemilik proyek atau payer atau bohir dari invoice Anda. Di sini Investri telah menetapkan daftar yang sudah memenuhi kriteria Investri yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu pemerintah, perusahaan BUMN, perusahaan multinasional maupun public company. Lalu memasukkan beberapa informasi terkait dengan bohir atau payer seperti nama divisi, nomor telepon, dan ekstensinya. Kemudian vendor dapat upload dokumen. Untuk invoice sendiri terdapat 4 mandatory dokumen yang perlu diinput, yaitu selain invoice perlu diinput juga PO atau kontrak kerja, berita acara serah terima, maupun invoice receipt dari payer. Di tombol yang berwarna merah itu bisa menghapus dokumen, dan tombol yang berwarna hijau itu bisa untuk preview terhadap dokumen yang diupload. Setelah itu Anda bisa melakukan klik untuk ajukan pengajuan pinjaman, dan ini akan langsung otomatis terrefleksi di sistemnya Investri untuk segera di follow up oleh Investri. Begitu juga untuk pengajuan pinjaman pre-invoice atau PO, mirip dengan apa yang proses dilakukan di invoice, namun memang untuk pre-invoice dan PO ini maka limit pinjaman yang diajukan maksimum adalah 50% dari nilai PO atau SPK atau kontrak. Kemudian dokumen yang perlu diupload hanya dokumen pre-invoice atau PO, dan kemudian bisa dilanjutkan dengan proses peminjamannya. Di Investri sendiri artinya setelah kita ukur, karena kerjasama ini sudah kita lakukan sejak tahun lalu, proses registrasi pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh vendor di pengadaan.com seharusnya tidak lebih dari 1 jam bisa dilakukan. Kemudian di Investri kita akan lakukan proses verifikasi dan assessment, di mana kita melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, kemudian juga underlying pinjaman, dalam hal ini invoice atau purchase order. Investri melakukan trade checking kepada bohir atau payer atas kebenaran dari invoice atau purchase order tersebut saat ini. Itu dibutuhkan waktu mungkin antara 2 sampai dengan 3 hari, dan kemudian dilakukan proses persetujuan pembiayaan dan pendanaan yang membutuhkan juga waktu antara 2 sampai dengan 3 hari. Diharapkan memang dengan proses yang dilakukan seluruhnya secara online,
dan kemudian setelah dana pinjaman terdanai seluruhnya, maka penandatanganan perjanjian pinjaman juga bisa dilakukan secara online, maka tidak lebih dari 1 minggu, maka persetujuan dan pencairan pinjaman bisa dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan bisa membantu para vendor di pengadaan.com untuk lebih memahami apa itu ADW Supply Chain Financing yang ada di pengadaan.com yang telah bekerja sama dengan Investri. Saya serahkan kembali ke moderator Pak Katri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andri. Keren banget nih penjelasannya ya ke kita semua gitu ya mengenai bagaimana prosedur atau syarat untuk mengajukan pinjaman melalui ADW-SCF. Jadi kalau boleh saya summary-kan sedikit dari presentasi Mas Andri ini, yang pertama saya kaget juga nih, ternyata ada 60 juta UMKM yang unbankable. Gitu Mas, bener nih Mas ya? Angkanya Mas ya? Betul Pak. Betul Pak. Itu tidak memiliki anggunan dan tidak memiliki riwayat kredit. Artinya dia nggak mungkin bisa diterima ke bank kalau dia mau kredit ya Mas ya? Betul, betul Pak. Wih, sadis Pak. Padahal angkanya tuh 2.400 T itu angka kreditnya. Dan 60% wajib untuk UMKM ya Mas ya? Itu kan BI begitu ya? Iya, benar Pak. T. Ya, berarti 1.800 T untuk UMKM. Itu amat sangat besar sekali. Jadi Bapak Ibu yang UMKM, jangan khawatir, harusnya Bapak Ibu tuh diberi kemudahan untuk mendapat kredit ya. Yang menariknya nih adalah karena Investri bukan bank ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Andri bahwa Investri ini adalah marketplace ya untuk menghubungkan antara lender dan borrower gitu ya. Dan menariknya adalah ketika Bapak Ibu mengajukan pinjaman itu tidak perlu anggunan fisik aset gitu ya. Jadi ada dua pilihan pinjaman di ADW-SCF. Jadi yang pertama itu yang disebut pre-invoice, ya artinya untuk vendor atau UMKM yang sudah memiliki kontrak, yang sudah memiliki PO dapat mengajukan. Itu yang di awal yang kami sebutnya sudah dapat project tapi nggak punya modal. Nah inilah pre-invoice. Gitu Mas Andri ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah invoice. Nah, invoice ini adalah ketika Bapak Ibu sudah melakukan invoice ke buyer-nya, ke klien, itu masih belum dibayar-bayar. Ya misalnya contoh di beberapa BUMN karya terutama ya, itu kan bayarnya panjang tuh, pasti pusing kan. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun gitu kan. Dengan adanya ADW-SCF harusnya jadi bikin nggak pusing karena ada invoice financing, gitu Mas Andri ya. Itu tadi ada dua. Betul. Lalu yang menarik lagi yang ketiga, ternyata di ADW-SCF ini ada pilihan syariah ya. Jadi terserah Bapak Ibu, apalagi yang merasa biar nggak enak kalau minjem model konvensional, ada pilihan syariah, gitu ya. Jadi Insya Allah berkah kalau syariah gitu kan istilahnya gitu ya. Lalu terakhir, bagaimana cara mengajukan ADW-SCF? Gampang saja. Yang pertama itu adalah mendaftar dulu di pengadaan.com. Nanti setelah aktif baru bisa mengajukan ADW-SCF. Oke. Sekarang kita mulai dengan sesi tanya jawab dengan dengan narasumber kita. Halo, ketemu lagi Bu Prita dan Mas Andri. Kita sesi yang seru nih. Sekarang kita sesi yang seru. Kita pertama sesi tanya jawab. Nah, ini saya sudah ada beberapa pertanyaan dari panitia yang sudah di set ke saya. Ini pertanyaan pertama ya, dengan Bu Prita ya. Dari
Mbak Dian apa Mas Dian ini? Saya kurang jelas nih namanya. Pertanyaannya begini, Bu. Bagaimana solusinya perusahaan, bagaimana solusi perusahaan untuk wajib membayar THR? Ya, apabila perusahaan tersebut dalam kondisi kurang sehat karena adanya beban piutang atau hutang kali ya ke pihak bank atau investor serta arus bank yang kurang baik. Begitu pertanyaan Bu Prita. Sudah clear? Apa perlu saya dibaca lagi? Enggak. Sebenarnya gini sih, Bapak Ibu ya, pada saat kita melihat kewajiban-kewajiban kita, sebenarnya THR itu kan kewajibannya tuh ya setara lah dengan kalau kita membayar pinjaman ke bank. Sebenarnya kan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tadi sempat mention tentang kewajiban ke investor. Saya sebenarnya kurang paham nih maksudnya investor di sini tuh sebetulnya maksudnya apa gitu, karena kalau kita berbicara pemegang saham, ya pemegang saham nggak akan bisa dapat jatah kalau misalnya memang tidak ada laba di situ. Sebenarnya logikanya kayak begitu ya. Gitu. Terus kalau memang pemegang saham mau keluar, ya, dan kalau pemegang saham mau keluar, ya harus ada pemegang saham lain yang menggantikan. Jadi kadang-kadang tuh saya suka agak bingung nih sama usaha yang skala misalnya kecil, menengah, yang mix up kayak begitu. Jadi menurut saya tuh perlu diidentifikasi terlebih dahulu di bagian situ. Terus yang kedua, tadi kan adalah ya sekarang kan memang THR itu kita udah paham ya, Ibu Dian atau Bapak Dian, apa sih sebetulnya kewajiban kita selama kalau kita punya karyawan tetap gitu loh. Otomatis ya kita memang terpaksa harus melakukan itu. Nah, apa aja nih jalan keluarnya? Satu, bisa terpaksa memang mungkin jual aset yang memang untuk membuat lebih cair. Kalau misalnya ngambil pembiayaan lagi kan tadi juga udah sempat bilang, kita udah ada tanggungan ke bank atau pinjaman ke bank yang itu juga mesti dibayar. Nah ini gimana gitu kan, kalau nggak jatuhnya nanti jadi kayak gali lubang tutup lubang, maksudnya kayak begitu kan. Ya kalau memang itu kondisinya begitu ya memang tidak ada jalan lain ya. Kalau saya sebagai pemilik usaha, ya kalau misalnya kita bisa tekan biaya operasional, kita akan tekan biaya operasional. Kita bisa cari kas dengan jualan, untungnya tipis banget nggak apa-apa gitu. Pokoknya yang penting kasnya masuk. Saya kan nggak tahu soal usahanya juga apa. Terus yang terakhir ya langkah terakhir itu adalah jual aset gitu. Karena nggak ada cerita sih Mas ya. Kalau aku sih Pak Katri, aku sebagai pengusaha ya, buat aku bayar THR sama bayar gaji pegawai itu utama gitu loh. Pemiliknya malah belakangan. Wajib Bu ya. Iya, wajib, prinsip saya kalau nggak dilakukan dosa. Iya, tapi to be honest ya, maksudnya saya cerita sedikit nih, kan kayak bilang tadi sih kita 11 tahun nih, perusahaan kita sekalian menengah, kita bukan perusahaan besar kayak Investri gitu, perusahaan kita menengah. Tapi alhamdulillah kita very healthy, cash flow kita juga healthy banget alhamdulillah, dan alhamdulillah kita nggak pernah nunggak bayar gaji maupun THR. Dan kalau niatnya kayak begitu ya, dan emang mesti itu tadi itu, operasional tuh ditekan banget, kemudian tadi berani tuh misalnya melepas aset dan lain-lain, bisa kok sebenarnya. Nah itu kan kita nggak bisa jawab secara khusus ya, karena ini kita bisa umum aja nih. Kalau khususnya mesti dibedah itu laporan keuangannya. Ya betul. Ya menarik sekali jawabannya Bu Prita nih. Jadi untuk Bapak atau Ibu Dian ya, demikian jawabannya. Semoga berkenan gitu ya. Kalau masih ada pertanyaan lagi, silakan langsung di chat saja. Oke. Lalu selanjutnya nih, nah ini untuk Mas Andri. Ini ada yang bertanya gini nih Mas. Apa syarat kontrak atau invoice agar dapat diterima oleh ADW-SCF? Syaratnya tuh perusahaannya atau bohirnya mungkin Mas. Jadi bohir yang seperti apa yang pasti diterima? Kan enggak. Karena kan memang jaminannya kan hanya kontrak ya, atau invoice gitu ya. Itu sih Mas mungkin pertanyaannya. Monggo, silakan Mas Katri. Baik Pak Katri. Mungkin yang pertama syarat utamanya adalah kalau kita lihat dari sisi perusahaannya dulu ya. Dari sisi perusahaannya tentunya memang perusahaan itu memiliki track record yang baik ya. Artinya bahwa memang dia sebelumnya sudah pernah mengerjakan beberapa kontrak
kontrak serupa, baik di perusahaan yang sama maupun di perusahaan yang berbeda. Kemudian juga yang berikutnya adalah kita juga harus menilai kemampuan perusahaan berdasarkan historical tadi, bahwa memang apabila dia nantinya pembiayaannya dalam bentuk purchase order, maka kita harus memastikan kemampuan dia untuk memenuhi purchase order tersebut. Dan dari sisi bowyer atau payer, kami juga perlu memastikan bahwa kredibilitas dari bowyer atau payer itu baik. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita punya 4 kategori dari payer atau bowyer yang bisa kita terima, yaitu yang satu adalah kategorinya pemerintah, government ya, bisa kementerian, bisa lembaga tinggi, atau bisa juga beberapa pemerintah daerah. Lalu BUMN seperti ya BUMN yang tadi Pak Katri sampaikan, ada yang di infrastruktur, ada yang di perbankan, kemudian ada yang di logistik dan lain sebagainya. Lalu juga multinational company seperti Unilever, P&G, kemudian juga beberapa listed company yang memiliki track record yang baik. Itu Pak persyaratan utamanya Pak Katri. Oke, terima kasih Mas Andri. Tadi dari Pak Agus, Mas Andri yang bertanya. Tadi saya lupa disebutkan. Oke, begitu Pak Agus ya, dari Pak Andri jawabannya. Lalu yang ketiga untuk Bu Prita. Ini menarik nih Bu, dari Bu Wati nih. Bu Prita, kami ada pilihan untuk mendapat suatu order oleh buyernya nih. Yang satu, kami akan diberikan bayar di depan atau pakai DP, bukan DP, mungkin advance payment ya, berarti bayar di depan, bukan DP. Namun harus memberikan diskon. Atau kita diberikan pilihan kedua, bayarnya di belakang, tapi tidak perlu kasih diskon. Sebaiknya pilih yang mana ya Bu? Dari Bu Wati, Bu Prita, itu pertanyaannya. Ya. Ini kayak pertanyaan jebakan. Enggak, itu bukan jebakan kok. Kalau pilih, gitu ya? Jadi kita harus karena gini, menurut saya sih itu kenapa pentingnya kita tuh selalu aware dengan kondisi finansial dari usaha kita. Kalau kondisi kita itu cash rich, kita apa tuh ciri-cirinya? Kita bisa membayar biaya operasional itu untuk 12 bulan ke depan, berarti kita cash rich. Ya berarti opsinya ya kita terima di belakang aja juga nggak apa-apa gitu loh, tapi kita terimanya full rate gitu ya. Nah, kalau misalnya memang kondisi apa? Dagingnya lebih tebal bayar di belakang, artinya diskonnya nggak ada diskon berarti kan? Iya, marginnya lebih tebal, tapi memang di situ ada apa namanya, memang ada risiko lah kalau misalnya memang pembayarannya ketunda. Karena kan berarti pajak dan lain-lain tuh kita udah bayarin duluan di awal, Pak. Oke. Nah, kemudian iya pajak itu kan kita keluar faktur ya udah, rilis invoice ya mesti bayar gitu. Nggak bisa. Iya, PPN segala tuh jalan duluan soalnya gitu. Saya tahu banget lah itu. Itu yang kadang-kadang juga jadi masalah gitu. Karena 10% gitu ya, itu lumayan. Nah, kemudian kalau misalnya kita memang kondisinya tidak cash rich, maka kalau saya selalu menganjurkan cash itu harus ada di awal gitu. Jadi pada saat kita menghitung, memang kita udah menghitungnya itu sebenarnya walaupun kita kasih diskon, tetapi sebenarnya kita juga udah ada margin di situ. Jadi itu kan sebenarnya tinggal teknik pricing aja ya gitu. Jadi again balik lagi ke kondisi usaha kita, kalau cash rich silakan bisa pakai opsi yang dibayarnya full di belakang. Kalau kita tidak cash rich, maka saya lebih sarankan ambilnya yang di depan. Ada uang, kita perform. Gak ada uang, ya udah bye-bye. Oke. Ya, makasih Bu Prita. Itu memang paling ideal ya, kita sebagai vendor dan dibayar dulu baru bekerja gitu ya. Atau baru suplai barang, itu ideal sekali itu kondisi itu. Walaupun untungnya sedikit, tapi risikonya jadi hampir nggak ada gitu Bu Prita ya. Iya, itu kan pilihan ya. Makanya balik lagi disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Oke, ya terima kasih Bu Prita. Bu Wati, begitu jawaban dari Bu Prita ya mengenai pertanyaan Ibu. Lalu yang selanjutnya untuk Mas Andri nih mengenai
waktu. Nah, ini ditanya lagi nih Mas. Yang pertanyaannya untuk orang minjem itu waktu proses gitu ya. Waktu proses pengajuan peminjaman berapa lama sampai dana diterima? Gitu. Dari Pak Budi ya. Silakan Mas. Ya. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan, sebenarnya karena ini semua proses dilakukan secara online ya Pak, mulai dari registrasi, kemudian apply pinjaman itu dilakukan secara online di pengadaan.com, dan menurut kalkulasinya kita seharusnya itu tidak lebih dari 1 jam bisa selesai dilakukan oleh vendor. Lalu setelah itu otomatis terefleksi di sistem di Investri, pengajuan pinjaman tersebut. Di Investri memang kita akan melakukan verifikasi dulu Pak, verifikasi terhadap kelengkapan data dan dokumen, kemudian juga verifikasi terhadap invoice atau kontrak yang dimiliki oleh vendor yang diajukan pinjaman. Biasanya memang yang akan cukup menyita waktu itu proses verifikasinya ya Pak. Karena memang ini verifikasi masih dilakukan secara manual ke payer atau ke bohir, sehingga ini juga tergantung dari ketersediaan bohir atau payer untuk bagaimana kita bisa cepat melakukan verifikasinya gitu. Nah, jadi apabila memang bohir atau payer bisa cepat memberikan verifikasi terhadap invoice atau PO, maka paling cepat mungkin kita bisa selesaikan verifikasinya antara 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian baru dilanjutkan proses terhadap pinjaman, persetujuan pinjamannya. Persetujuan pinjamannya itu seharusnya sangat cepat karena semua data sudah lengkap. Dan lalu proses pendanaan Pak. Jadi setiap tadi pinjaman yang sudah diproses, disetujui oleh Investri, kita akan kasih ratingnya dari yang A+ tadi sampai dengan C-, yang itu akan menentukan pricing atau suku bunga yang akan ditetapkan kepada borrower. Kita saat ini juga sudah punya banyak individual lenders dan juga sudah bekerja sama banyak dengan institutional lenders, sehingga proses pendanaan itu bisa lebih cepat. Mungkin kita butuh waktu maksimum 2 sampai dengan 3 hari, sehingga diharapkan sebenarnya dalam waktu 7 sampai dengan 8 hari kerja kita bisa segera melakukan pencairan pinjaman kepada vendor, Pak. Iya. Ya, 7 hari apalagi kerja kedepannya ya, berarti nggak sampai 2 minggu ya. Apalagi, betul. Apalagi kedepannya kita punya rencana pengembangan ya Pak, bersama dengan ADW Consulting ya, di mana nanti proses verifikasi terhadap vendor-vendor yang menjadi kliennya ADW, maksud saya mengguna iProc dari ADW, dalam hal ini payer atau bohir yang menggunakan iProc dari ADW, dan apabila ada vendor yang nantinya mengajukan pendanaan atas kontrak PO atau invoice yang tercreate dari iProc tersebut, maka proses verifikasinya akan otomatis ya Pak. Jadi bisa lebih cepat lagi dari sisi pencairan pinjaman. Berarti tinggal 3 hari prosesnya Mas Andri ya. 3 hari uangnya cair ya. Dahsyat ini. Jadi masalah cash flow sudah cepat diselesaikan, bisa dapat cepat diselesaikan oleh Investri atau ADWCF. Ya. Oke. Terima kasih Mas Andri dan Bu Prita. Pertanyaan sepertinya waktu juga nih akan memisahkan kita. Ya, terima kasih presentasinya Bu Prita dengan Mas Andri. Keren sekali hari ini. Mudah-mudahan ini dapat membantu UMKM di Indonesia agar tidak kesulitan cash flow. Bu Prita dan Mas Andri, monggo kalau misalnya ingin pamit gitu ya, untuk nutup atau ada sepatah dua patah kata dari Bu Prita dulu, monggo Bu, untuk menutup Bu Prita. Terima kasih. Bapak Ibu semua, di bulan Ramadan ini marilah kita mulai membenahi manajemen keuangan dari usaha yang kita miliki. Mari kita juga tunaikan berbagai komitmen dan juga kewajiban dengan cara melihat apa saja yang bisa kita lakukan. Strategi untuk pengaturan cash flow pasti akan berbeda-beda untuk setiap usaha. Oleh sebab itu, kita perlu mengenali jantung dari usaha kita,
sehingga kita bisa mencari keputusan yang tepat. Ya, makasih Bu Prita. Mas Andri, last statement. Ya, terima kasih. Mungkin pesan terakhir adalah bagi yang belum mendaftar di pengadaan.com ya Pak Katri, bisa mendaftar di pengadaan.com, kemudian melengkapi data dan dokumennya di pengadaan.com, dan memang apabila mengalami kesulitan cash flow, maka ADW-SCF menurut saya solusi yang paling tepat untuk para vendor yang ada di pengadaan.com. Itu Pak. Oke, terima kasih Mas Andri, terima kasih Bu Prita. Sampai ketemu lagi ya untuk Bu Prita dan Mas Andri. Oke, kesimpulan kita adalah untuk acara pagi ini, pertama itu kalau dapat proyek tapi modal kurang, seharusnya tenang saja. Sudah punya invoice tapi belum dibayar, santai saja seharusnya. Mau bayar THR tapi saldo kurang, harusnya jangan khawatir. Bagaimana strateginya? Silahkan daftar di pengadaan.com, dan kalau sudah daftar dan sudah aktif, Bapak Ibu dapat mengajukan ADW-SCF. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih khususnya ke narasumber Bu Prita dan Mas Andri. Semoga UMKM Indonesia semakin besar, semakin maju, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.